Indonesia kini negara pengeluar beras utama di Asia Tenggara mengatasi Thailand dan Vietnam. Ia tahun ini mahu menghasilkan 32 juta tan beras iaitu pertambahan 3% berbanding tahun lalu. Bagaimanapun, ia kini berdepan dengan cabaran berkurangnya bilangan petani sawah padi serta isu-isu lain. Koresponden Chatni Vadvani melaporkan. Satu sejarah dicapai dalam jaminan makanan negara. Ini apabila rizab beras Indonesia di gudang-gudang pemerintah kini mencecah 4,2 juta tan. Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30%. Beras naik 48%. Dan kita akan terus tegakkan. Pihak berkuasa menyatakan ia sudah meningkatkan usaha, namun faktor-faktor seperti penggagihan yang tidak rata masih menghambat kemajuan optimum. Pasangan suami istri Isna dan Caca bekerja 7 jam sehari, 7 hari seminggu di sawah padi ini. Mereka menuai 1,2 tan padi sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Kesemua hasil tuaian dijual kepada kilang dan ini menghasilkan pendapatan sekitar $120 Singapura setiap 3 bulan. Belum pernah dapat gitu. Pupuk belum, uang belum. Membantu kalau dapat mah. Alhamdulillah gitu kalau dapat mah pupuk atau uang gitu untuk sedia makan lah gitu sehari-hari kalau uang mah gitu. Kuduna pemerintah teh sebetulnya mah ini teh kuduna mah bisa ngabantu ke petani. Kuduna yang pemerintah ngasih modal, nanti pemerintah kuduna yang ngambil itu yang ini. Jadi pasaran itu supaya rata gitu. Satu lagi ialah isu penukaran tanah. 20 tahun lalu, lebih 25 hektar sawah padi meliputi kawasan ini. Namun sekarang, hanya 7 hektar sawah padi sahaja yang tinggal. Lantaran itu, demi meningkatkan pengeluaran beras, pihak berkuasa kini meningkatkan subsidi bagi penggunaan baja, meningkatkan mesin pertanian, mempercepat jadwal penanaman, dan menaikkan harga terendah bagi padi. Namun demikian, ekspor beras belum lagi suatu pilihan memandangkan pemerintah mau terlebih dahulu menjamin rizab beras domestik dan menilai situasi iklim. Selain itu, mampukah Indonesia berdikari secara mampan dalam penghasilan beras? Kalau kita menggunakan pendekatan sustainability, tentu ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, aspek ekonominya, kemudian aspek sosial dan lingkungan. Kalau kita mau swasembada secara berkelanjutan, 3 hal ini harus utuh, tentu dipayungi dengan policy yang kuat, yang berpihak pada petani, berpihak pada sektor pertanian. Hakikatnya, bilangan petani di Indonesia terus semakin berkurangan dan para penganalisis mengatakan banyak lagi perlu dilakukan untuk menjadikan pertanian lebih menarik. Let's say, as per the agriculture census, 80% of the farmers in Indonesia are above 40. So now in 20 years' time, they will be 60. So the farmers will be aging. So unless and until we maintain that workforce in farm, we cannot sustain the production. Data pemerintah menunjukkan ada 28 juta petani di Indonesia pada 2023, merosot berbanding 35 juta petani pada 2003. Dengan 17% daripada mereka kini memiliki kurang setengah hektar tanah milik keluarga dan 15 juta pula menanam tanaman makanan seperti padi, Indonesia perlu meningkatkan lagi kebajikan para petani jika ia mau membekalkan beras secara mampan kepada 280 juta penduduknya. Chatni Vadvani untuk Berita Media Corp di Bogor, Indonesia.